Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Al-Syeikh Al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Zil Karamah. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina li futuhil ilmi wal hikmah. Anna Allah yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa yahtasibu wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wa kam min a'malin yatta'ibul insanu fiha wa yazunnu annaha khalisatan liwajhillah wa yakunu fiha maghruran li'annahu la yara wajhal afati fiha kama hukiya an ba'dihim annahu qala qadaitu salata salasina sanatan sallaituha fil masjidi fi safil awwali la anni ta'akhartu yawman li uzrin fa sallaitu fi safis sani fa'taradni khajalatun minan nasi haitsu ra'ani fi saffis sani fa'araftu anna nazran nasi ilayya fi saffil awwali kana masarrati wa sababu istirahati qalbi min haitsu la yash'ur wa hadza daqiqun ghamidun kullama taslamul a'malu min amsalihi wa qala man yatanabbahu lahu illa man waffaqallahu ta'ala. Wa kam min a'malin, berapa banyak amal yang dilakukan, berapa banyak ibadah yang dikerjakan, yattaibul insanu fiha, yang lelah letih orang mengerjakan amalnya, ibadahnya tersebut, wa yazunnu annaha khalisatan liwajhillahi, dan dia menduga ibadah yang sampai penat itu murni ikhlas karena Allah Ta'ala, wa yakunu fiha maghruran, dan kenyataannya ibadahnya yang dilakukan itu adalah tertipu. Kan bisa jadi orang berusaha ibadah rajin tepat waktu, tapi setelah dia meneliti, dia mengetahui ibadahnya itu tertipu, maksudnya tidak ikhlas. Gimana maksudnya? Li'annahu la yara wajhal afati fiha, oleh karena dia tidak memandang ada sisi yang membuat petaka, membuat rusak pada ibadah itu. Dia nggak memperhatikan. Dia cuma memperhatikan bagaimana beribadah dan banyak beribadah.
tapi dia tidak pelajari mana yang merusak ibadah. Kama hukiya an ba'dihim annahu qala, sebagaimana dihikayatkan dari sebagian ulama, sesungguhnya orang itu mengatakan, ya ini jadi rekaman kisah nyata, ya. Qadaitu salata salasina sanatan shallaituha fil masjid. Aku menunaikan sholat selama 30 tahun selama ini. Shallaituha fil masjid. Aku sholatnya, melaksanakan sholatnya itu di masjid. Fi shaffil awwal, di shaf pertama. Karena memang afdhalus sholat as-shafful awwal. Sholat yang terbaik itu shaf pertama. Maksudnya datangnya lebih awal. Bukan datang belakangan lompat-lompatin leher, pundak orang kemudian ke depan. Itu salah. Yang terbaik shaf pertama itu maknanya datangnya lebih awal. Ya. Nah ini 30 tahun aku sholat di masjid di shaf pertama. Ya, la anni ta'akhartu yauman li uzrin. Pernah aku terlambat datang pada suatu hari dari lantaran ada uzur. Ada halangan datang ke masjidnya terlambat. Fasallaitu fi shaffi tsaniyah. Maka aku sholat pada shaf kedua. Bagaimana ketika dia di shaf kedua? Fa'taratni khajalatun minan nas. Maka menimpa diriku penilaian yang melukai hati dari kalangan manusia. Haitsu ra'auni fi shaffi tsani, dari sisi ketika ia melihat aku sholat di shaf kedua. Kira-kira nih ya, wahan sholat di shaf kedua. Jadi ada koreksi dari teman-temannya, sholat kok di shaf kedua, bukan di shaf pertama. Dan kalimat itu kata dia, ya kalimat yang khojalah itu nggak enak di hati itu, ya menyakitkan itu penilaian orang. Fa'araftu anna nazara nasi ilayya fi shafil awwali kana masarrati, ya. Maka aku dapat memahami bahwa penilaian manusia kepadaku ketika di shaf pertama itu kana masarrati, itu menggembirakanku, menyenanganku. Wasababu istirahati qalbi, dan menyebabkan ya leganya, berbahagianya hatiku, min haitsu la asy'uru, dari sisi aku tidak merasakannya. Jadi pada saat dia dihinakan, datang terlambat di shaf kedua itu, dia baru paham. Oh, selama ini ketika aku di shaf pertama dipuji orang kok seneng gitu. Maka ketika dia di shaf kedua itu terasa menyakitkan ketika orang menilai kenapa di shaf kedua. Ini menunjukkan bahwa 30 tahun dia di shaf pertama itu bukan karena Allah, tapi mengharapkan penilaian orang. Ya, untuk dibilang terbaik, terbagus, terdepan, ya. Bayangin Bapak sekalian, ibadah 30 tahun baru sadar kalau ibadahnya ada yang bukan karena Allah, yaitu mengejar di shaf pertama. Nah, ini kan bagian dari sisi yang bisa jadi kita juga tidak memikirkan. Ternyata dia senang kalau dipuji, kalau di shaf pertama. Nah, padahal orang yang ikhlas karena Allah, dia tidak peduli, ya, la yubali, ya, bihamdih wa dhammih.
Orang mestinya tidak peduli ketika dia dipuji atau ketika dia dihina, dia mestinya tidak peduli. 30 tahun. Ya. Wa hadza daqiqun ghamidun. Ini adalah halus dan sangat dalam. Qallama taslamul a'malu min amsalihi. Sedikit orang, ya, sedikit ibadah-ibadah yang selamat dari yang contoh semacam itu. Jadi Bapak yang ibadahnya, kalau sekarang saya jarang ya lihat ya, tapi kalau di dulu waktu saya masih muda ini di Masjid Himatul Masakin ini, masih masjid yang asli itu, Masjid Himatul yang asli itu ini batasnya ini dari sini sampai terus sampai pinggir ini masjid yang asli. Kalau ini hadiah dari pemerintah dari lantaran itu mau digusur. Itu mau digusur, mau dibikin jalan lurus tembus, ini dihadiahkan. Terus dipertahankan, hadiahnya tetap, masjid lamanya tetap, jalanan tetap belok ke kiri, nggak bisa dibikin lurus. Karena kalau dibikin lurus, kuburan itu kena. Ya. Akhirnya selamat. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini dulu, di zaman dulu itu ada orang yang sholatnya itu di pojok kiri, pojok kanan, di dekat tiang. Itu puluhan tahun nggak pindah-pindah dulu, sehingga kalau mau sholat Jumat nggak ada yang nempatin. Kalau sudah qomat Allahu Akbar baru ada yang isi. Kenapa? Puluhan tahun nggak pernah pindah. Nah, itu orang yang semacam itu, istiqomah semacam itu, tidak mustahil dia dipuji tuh. Hebat nanti. Udah 10 tahun, hebat ente, udah 20 tahun, hebat ente, udah 30 tahun, istiqomah, tidak pindah-pindah. Itu kalau dia merasa senang dan dia bertahan kayak gitu, rusak. Tapi kalau dia ya terserah, dipuji, dihina, biasa saja, selamat. Kan wajar kalau ini dikatakan daqiqun ghamidu. Ini masalah ini lembut sekali, dalam sekali, yang orang jarang memperhatikan. Dulu orang gitu Pak, ibadah tuh gak pindah-pindah. Kalau dia sudah di situ, di situ. Ya, masjid dulu musola Al-Akhyar, Kebayoran Lama itu, Jalan Sanusi. Saya tahu itu, ada orang di situ sholatnya nggak pindah-pindah. Dari mulai saya kenal sampai beliau wafat, nggak pindah-pindah. Ya. Nah, jadi dia bilang, qallama taslamul a'malu min amsalihi. Sedikit ya amal-amal yang selamat dari perumpamaan yang demikian itu. Wa qallaman yatanabbahu lahu. Dan sedikit sekali orang yang memberikan teguran, yang mengingatkan hal-hal yang semacam ini. Ya, ini jarang orang ingatin. Jadi kira-kira itu gini, kita mesti kalau akrab sama orang, hati-hati, ente istiqomah ini udah 20 tahun, udah 30 tahun. Jaga keikhlasannya. Nah, itu yang dimaksud dengan qallaman yatanabbaha. Sedikit orang yang menegur, orang yang memberikan perhatian tentang hal yang semacam ini. Ya. Jadi dia riskan untuk jatuh jadi orang yang tidak ikhlas karena dipuji ada senang. Nah, jadi Bapak, kita kalau dipuji ibadah kita itu mestinya nggak peduli kita. La yubali bihamdi wa zammih. Kita nggak peduli. Ya, ketika orang memuji atau orang menghina. Ya. Illa man waffaqahullahu ta'ala.
kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau diberi taufik maka mereka akan selamat dari penilaian dan merasa senang itu. Wal ghafiluna anhum yarawna hasanatihim kullaha fil akhirati sayyi'atum wa hum muraduna biqaulihi ta'ala wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu. Wal ghafiluna anhu, orang-orang yang lalai dari yang demikian itu, yarawna hasanatihim kullaha, mereka memandang ibadah-ibadah yang mereka lakukan keseluruhannya fil akhirati sayyi'atun, di negeri akhirat semuanya jadi keburukan. Ibadah itu satu kebaikan, tapi di akhiratnya semua jadi keburukan. Wahum muraduna biqaulihi ta'ala, itulah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, mereka menampakkan kepada mereka Allah Ta'ala ma lam yakunu yahtasibun, apa yang mereka tidak menduganya. Jadi Allah menampakkan, Allah menunjukkan, nih ibadahmu dulu. Dulu dia nggak duga kalau itu rusak gitu. Ada ini di dalam Al-Quran. Wabada lahum minallah, dan menampakkan mereka oleh Allah Ta'ala malam yakunu yahtasibun, sesuatu yang mereka tidak menduganya itu buruk. Ini waktu itu kamu senang kan dipuji, waktu itu kamu ya dijadikan contoh kan, ibadahnya paling bagus dan kau senang pada waktu itu. Ya, itu maksudnya. Wa badalahum sayyi'ati ma kasabu, ya, dan menampakkan mereka itu keburukan-keburukan apa yang mereka lakukan. Ya, wa badalahum, Allah menunjukkan kepada mereka sayyi'ati ma kasabu. Catatannya itu dikasih tahu. Dulu ada yang ngomong sama kamu gini, kamu senang kan ya? Dulu ada yang memuji gini, terus itu tulisannya itu ditunjukkan semua. Dan pada waktu itu kamu sudah menjadi ahli sorga menurut dugaan orang semua, dan kamu senang pada waktu itu. Nah, itu Bapak saya sekalian yang berbahagia, kalau kita masih hidup dipuji kemudian kita senang. Tapi kalau kita sudah meninggal, orang yang meninggal dipuji nggak ada masalah. Ya, Guru Karim, ya, Guru Karim dulu ya sudah meninggal gitu ketika saya mulai mengikuti majelis taklimnya mualim, masih di sana, di sini belum. Itu orang-orang yang tahu Guru Karim waktu masih muda, maka mereka mengatakan gini, orang tua ente mah dari muda udah penduduk surga. Kaget. Apa maksudnya? Orang tua ente pakai celana panjang aja seumur hidup cuma sekali. Waktu pergi haji pakai celana panjang. Kenapa? Karena pakai celana panjang itu menyerupai Belanda. Dia nggak mau. Tapi karena naik pesawat dia bikin. Setelah itu dia pakai sarung. Tapi orangnya yang dipuji nggak ada, udah meninggal. Nah, itu nggak merusak bagi orang itu. Dan ini termasuk hadis yang justru disuruh malah, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutkan kebaikan-kebaikan mayit kalian, tutup keburukan-keburukan. Tapi kalau kita yang melakukan itu dipuji, hati-hati. Menyebabkan hak Allah itu tergeser dengan kita senang pujian itu. Ya. Dan ini ayatnya ini jeli sekali ya. Imam Al-Ghazali mencarikan ayat surah Az-Zumar
47, 48. Ya, jeli sekali. Jadi hafal Al-Quran dan ngerti betulnya. Subhanallah. Wa biqaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'malan. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, hal unabbiukum bil akhsarina a'malan. Bukankah kami telah mengabarkan kepada kalian kerugian-kerugian yang dilakukan oleh amal-amal ibadah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang mereka itu sesat mengerjakannya dalam kehidupan di dunia. Wahum yahsabun, tapi mereka tidak menduga, mereka tidak memperhitungkannya itu sesat. Annahum yuhsinuna sun'a, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu mengira bahwa mereka melakukan perbuatan baik. Nah, ini kan kita juga jadi takut ya mendengar ayat ini. Jadi Nabi suruh menyampaikan kepada sahabatnya, sampaikan kepada umatnya, banyak nanti orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal ya karena sesat perbuatannya yang dilakukan di dunia. Mereka mengira bahwa mereka melakukan kebaikan, padahal riya, padahal sum'ah, ya, padahal ujub, ya, rusak. Nah ini perhatikan ini buat ustadz-ustadz nih. Wa asyaddul khalqi ta'arrudan li hazihil fitnati al ulama. Yang paling berat di antara makhluk ya berhadapan dengan fitnah yang semacam ini adalah ulama. Kenapa berat? Ulama baru datang tangannya dicium, bahkan tangannya dibolak-balik. Jadi kalau ada orang cium tangan semua, kemudian ada orang tidak bersalam, tidak salaman, ada orang tidak cium tangan, cuma salaman, terganggu dia. Kenapa orang ini nggak mau cium tangan? Nah, bermasalah. Nanti waktu dia duduk, dia dikasih duduk, belakangnya dikasih bantalan, yang lainnya enggak. Orang dikasih minum, ini air minumnya ustadz ulama tuh 3, 2, bahkan ada yang lebih. Nanti kalau makan di depan itu lauknya lebih banyak. Itu menyebabkan ulama lebih berat berhadapan dalam mempertahankan keikhlasan. Ya, nah ini kita mesti terima kasih diingetin sama Imam Ghazali. Yang tadi ayat ini hal unabbiukum bil akhsarina a'malan. Banyak nanti orang yang menyesal ya ibadahnya itu gagal ya. Jadi memang benar kalau ada ulama-ulama itu yang tidak mau perlente gitu, tidak mau dandan, yang tidak mau mendapatkan kemuliaan di masyarakat. Jadi dia cuek aja gitu. Setelah ngajar itu dia berbaur seperti yang lainnya karena memang dia takut, dia lebih takut ya terhadap pujian-pujian, penghormatan. Itu bisa rusak amalnya ya. Subhanallah. Wa asyaddul khalqi ta'arrudan li hadzihil fitnati al ulama. Berat ya. Ini bukan maknanya, bukan ulama aman dong, bukan. Lebih berat ulama berhadapan. Apalagi kalau ustadz-ustadz muda nih, ya, tantangannya masih berat. Jaga hatinya lebih berat lagi. Nah, coba kita lihat alasannya apa.
Fa innal ba'itha lil aksarina ala nashril ilmi lazzatul istila'i wal farahu bil istitma'i wal istibsyaru bil hamdi was sana'i. Fa innal ba'itha lil aksarina, sesungguhnya dorongan pada kebanyakan ulama ala nashril ilmi, ketika dia menyebarkan ilmu, ketika dia mengajar, ketika dia berceramah, apa tuh? Lazzatul istila'i, kelezatan al-istilah. Al-istilah maknanya al-ghalabah, segala sesuatu itu wah, itu ghalabah, mengalahkan orang lain. Datang pakai forerunner, turun dari forerunner udah dijaga, jadi serem, kesannya hebat, kesannya itu seperti raja, kesannya yang besar-besar itu. Al-ghalabah itu maknanya istilah. Kan begitu kan kalau jadi ustaz. Ya. Wal farahu bil istitba'i, dan berbahagia dengan orang-orang pengikutnya. Kalau pengikutnya banyak itu, waktu ceramah assalamualaikum, dia lihat dari ujung sampai ujung di atas gitu. Itu hati-hati, ustadz itu bisa jatuh dia di situ. Ilajul ikhlasi sirru huzur, ya. Wal istibsyaru bil hamdi was sana'i, senang ketika dipuji dan dipuja. Ustaz, tolong Ustaz ya, sebentar ya. Tolong izin fotonya, fotonya tarik sono foto. Itu menyebabkan dirinya itu besar. Saya termasuk merasakan itu, tapi teguran Imam Ghazali itu bagus. Buru-buru ingat kita, wah ini dia nih. Ini dia nih. Jadi kita setiap diperlakukan gitu ingat tuh, ini dia nih. Ini dia nih yang dimaksud Imam Ghazali, buru-buru ingat, buru-buru sadar. Istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya. Kalau dia tidak istighfar terus naik. Enggak napak di bumi itu waktu dia jalan. Saking senangnya. Enggak napak. Bahasa saya enggak napak ya. Melayang dengan pujian-pujian itu. Ya. Hati-hati. Apalagi saya nih senang nih diberi nasihat seperti ini. Karena saya di televisi itu sudah hampir 15 tahun ya. Itu pengaruhnya besar sekali. Luar biasa, pujian ini dan itu. Bahaya. Jadi ngaji-ngaji yang semacam ini kita bersyukur. Saya bersyukur. Untung ada yang negur. Dan tegurannya masuk di akal. Imam Ghazali kitabnya itu kalau dibaca enak. Kenapa? Kita yang baca, yang dengar disuruh mikir juga gitu. Dia bukan ilmunya yang disuapin orang nelan seperti fikih. Enggak. Imam Ghazali itu semua yang dengar mikir. Dengan komparasi, ya, perbandingan, analisa, logika itu dihidupkan dalam tulisan Al-Ghazali yang tidak ada pada kitab-kitab lain. Benar, ya, subhanallah. Belum lagi nanti ada yang iseng tuh kalau ustadz-ustadz di daerah di pinggir-pinggir. Badai nyandung ngomong baik ke abdi. Ini nggak ada yang paham, bagus lah, nggak usah tahu dah. Paham nggak? Kalau mau poligami tinggal ngomong sama saya. Iya enggak? Iya, masalah. Di jalanan mikir, jadi bahaya ya. Jadi ustadz nih hati-hati ya. Sehingga wajar nih, wa asyaddul khalqi ta'arrudan li hazihil fitnatu al-ulama. Itu kasih stabilo tuh. Ucapan Imam Al-Ghazali,
itu benar. Kalau perlu ini ditulis. Tulis ya, sehingga kita ingat terus. Wasyaitanu yalbisu alaihim dzalika. Sementara setan ya memakaikan baju yang demikian itu. Wa yaqulu, dan setan mengatakan, gharadukum nasru dinillah. Tujuanmu ini mengembangkan agama, ceramah ini, kamu ini nasru dinillah, kamulah yang mengembangkan agama Allah. Di telinga itu setan itu mengatakannya. Ya. Wan nidalu an syar'il ladzi syara'ahu Rasulullah. Kaulah an-nidal yang memberi ya perjuangan anisyarril ladzi syara'ahu Rasulullah, yang dari syariat ya, memperjuangkan syariat yang telah mensyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipuji, Pak. Kita dibisikkan di dalam telinga itu, masuk ke hati itu, dipuji gitu Mas setan. Semakin dikipas-kipas, semakin senang kita. Jadi di luar kita mendengar pujian orang, di dalam ditiupkan, setan mengatakan itu. Qarradakum nasyru dinillah. Tujuanmu ini kan ngembangin agama Allah. Wan nidali an syar'il ladzi syara'ahu Rasulullah. Perjuanganmu dari syariat ini, syariat yang dikembangkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Gimana nggak mau? Ya, rusak kalau kita tidak memelihara diri. Wa taral wa'izu yamunnu 'ala Allah ta'ala binasihatil khalqi. Wa taral wa'izu, dan memandang al-wa'izu, orang yang memberi nasihat. Mubalik mumalik memandang yamunnu 'ala Allah ta'ala binasihatil khalqi. Allah memberikan karunia dengan sebab dia memberi nasihat kepada makhluk, kepada orang banyak. Wa wa'zuhu lisalatin, dan memberi nasihat kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin. Wa yafrahu biqabulin nasi qaulahu, dan bersenang dengan diterimanya perkataannya, fatwanya, ceramahnya oleh manusia. Wa iqbaluhum alaihi, dan dia tampil terhadap pujian-pujian itu. Wa huwa yud'a annahu yafrahu bima yasurru lahu min nusratid din, dan dia disebut orang yang berbahagia dengan menggembirakan dari lantaran menolong agamanya Allah. Walau zahara min aqranihi man huwa ahsanu minhu wa'adhan. Seandainya dinampakkan di antara orang-orang yang sezaman, min aqranihi, yang sejawat, yang setimpal, man huwa ahsanu minhu wa'adhan, dialah orang yang terbaik dalam memberikan nasihat. Habis tuh, habis-habisan itu kalau ustadz dipuji. Subhanallah. Apalagi kalau dipuji ternyata di rumah buka amplopnya besar. Masalah itu. Wah, besar. Ya. Ada yang bilang, kalau di daerah-daerah pinggir Jakarta, di perkantoran, mereka, kantor-kantor di instansi ini, mereka cuma ngasih, Pak Kiai ini uang transport. Nanti honornya ditransfer. Ya, kantor gubernur, Mahkamah Agung, di istana, di kementerian itu begitu. Ini transport. Nanti honornya ditransfer. Buka transportnya aja segini, honornya berapa? Giran datang ke majelis taklim sini segini,
langit sama bumi itu mulai rusak tuh waktunya. Dicoba dengan seperti itu, timpang dia goyang, mesti istighfar dia. Makanya dulu Muallim Syafi'i Hazami yang duduk di sini, yang ngajar di sini, saya lama itu kalau di mobil beliau itu pulang malam itu beliau itu ngeluarin amplopnya, ditaruh di pangkuan, semua ditaruh. Dia ngobrol, jadi sama yang belakang ngobrol. Ini tangannya bukan duit, kumpulin. Amplopnya dia nggak mau lihat tuh logonya masjid ini, panitia ini, dia nggak mau lihat. Dibuang ke bawah. Terus udah selesai uangnya dikumpulin, yang 100-an, yang 50. Baru dihitung sama dia. Yang bawah dia nggak tahu tuh. Jadi kalau sehari 8, mana yang gede, mana yang kecil, mana yang sedang, dia nggak tahu. Sehingga kalau kita mengikutinya, nih mulai bulan Maulid nih, kalau dengan cara semacam itu kita nggak tahu, sehingga muka kita, ekspresi kita itu biasa aja. Orang kita nggak tahu mana yang gede, mana yang kecil. Itu salah satu metode. Jangan kemakan tuh. Jadi kalau udah kasih tebel buka, bahaya. Masuk ke Majelis Taklim ini, alamat, gitu. Bunyi itu alamat. Gitu. Ya. Jadi jangan dibuka, kumpulin, udah banyak, baru buka. Sambil nonton TV, buka. Uang udah dibuang, baru dihitung. Jadi kita nggak tahu. Gitu caranya. Subhanallah. Jadi wansarafan nasu anhu, ya, dan bergeser manusia, berhadapan, mengarahkan manusia kepada dirinya. Waqbalu alaihi, ya, sa'ahu dzalika wa ghammu, ya, dan tampil kepadanya, ya, keburukan yang demikian itu dan duka citanya. Walau kana ba'isuhuddin la syakarallaha ta'ala. Seandainya ba'isnya itu, dorongannya ad-dinu memang karena agama, la syakarallaha ta'ala, mestinya dia bersyukur. Iz kafahullahu ta'ala hadzal muhim bi ghairihi, karena Allah telah mencukupkan, ya, hadzal muhim, hal yang sangat penting ini, bi ghairihi, ya, bila dibandingkan dengan yang lainnya. Tsumma syaitanu ma'adzalika la yukhlihi wa yaqul innama ghammuka lin qita'is thawabi anka la lin sirafi wujuhin nasi anka ila ghairika wallahu a'lam bishawab.